Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Hari ini hari pertama Ramadan, saya akan usahakan untuk sering menayangkan kajian-kajian seputar Ramadan. Ya, syukur nanti bisa setiap hari. Untuk hari ini karena banyak pertanyaan kepada saya dari beberapa orang ya, tanya kepada saya secara langsung bagaimana orang yang punya hutang puasa di Ramadan sebelumnya dan belum sempat mengqadha, belum sempat melunasi hutang puasa tadi, belum sempat mengganti dengan berpuasa di hari yang lain selepas Ramadan, tapi sudah tiba-tiba tahu-tahu sudah datang Ramadan berikutnya. Itu bagaimana hukumnya begitu ya? Ya, kita baca saja rujukannya. Saya ambil dari islamco.info ya. Ini pertanyaan tentang mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai akhirnya bertemu dengan Ramadan berikutnya, itu bagaimana status hukumnya begitu, terus bagaimana solusinya begitu ya. Ini saya bacakan teksnya saja yang dijawab oleh tim redaksinya barangkali ya. Ittafaqal a'immah, para imam mazhab telah bersepakat ala annahu yajib ala man aftara, bahwasanya wajib bagi orang yang tidak berpuasa ayaman berapa hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, ayaqdi tilkal ayyam ya, agar dia mengganti mengqadha hari tersebut qabla maji'i Ramadan at-tali, sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Wastadallu ala dzalika, dan mereka merujuk ya, berdalil, mengajukan dalil atas pendapat tersebut bima rawahul Bukhari, dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, itu nomornya, dan wa Muslim, dan juga Imam Muslim nomornya segitu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, karena yakunu alayya shaum, aku pernah punya hutang puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan, fa amastadhi'u an aqdiyahu, maka saya tidak bisa mengqadhanya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Wa dzalika, dan itu terjadi limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena harus melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ini hadisnya mengandung arti bahwasanya Aisyah itu berprinsip kalau mengganti puasa yang pernah terlewatkan di bulan Ramadan, itu jangan sampai melewati bulan Ramadan berikutnya ya. Ya paling lambatnya itu bulan Sya'ban ya, harus sudah dilunasi hutang puasanya, harus sudah diganti, harus sudah diqadha, jangan sampai melewati bulan Ramadan di tahun berikutnya begitu. Ini yang dicontohkan oleh Aisyah. Aisyah kan dekat dengan Nabi, wong istrinya Nabi, jadi kan pemahamannya kurang lebih sama dengan Nabi begitu. Jadi kenapa Aisyah itu mengatakan kalau dia itu hanya bisa mengqadha puasa di bulan Sya'ban ya, karena Sya'ban itu kan bulan dimana Nabi sering berpuasa ya toh. Dan di bulan-bulan sebelumnya kan Nabi jarang berpuasa ya toh. Dan kenapa Aisyah dan juga mungkin istri-istri yang lain juga tidak berpuasa dan baru sempat berpuasa di bulan Sya'ban untuk mengqadha ya, barangkali karena ya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar juga di pernyataan yang lain di kitabnya begitu, bahwasanya mereka fokus melayani Nabi, dan mereka ya para istri itu fokus melayani Nabi dan
apa tidak ingin ketika Nabi menginginkan mereka ya ketika pas gilirannya begitu mereka pas berpuasa ya tidak mau, jadi lebih baik mereka tidak berpuasa dan baru berpuasa menjelang Ramadan berikutnya, itu di bulan Sya'ban ya. Artinya mereka berpuasa juga membarengi Nabi berpuasa juga begitu. Atau andaikan tidak demikian pun ketika mereka berpuasa ketika bulan Sya'ban mereka minta izin berpuasa kan pasti Nabi mengizinkannya karena sudah mepet waktunya dan itu merupakan kewajiban begitu ya. Jadi tidak boleh sebenarnya ya mengakhirkan atau mengqadha bulan Ramadan sampai melewati Ramadan berikutnya begitu. Dan jikalaupun harus mengakhirkan qadha puasa Ramadan itu setidaknya pasti karena dua kondisi begitu ya. Pasti terbagi menjadi dalam dua kondisi. Yang pertama karena suatu uzur ya, karena darurat ya toh. Misalnya karena ayakuna ya. Fa in akhara al-qadha hatta dakhala Ramadan al-tali fala yakhlu min halaini. Jika akhirnya seseorang itu mengakhirkan qadha puasa Ramadan sehingga sampai masuk Ramadan berikutnya, itu pasti setidaknya tidak terhindar dari dua kondisi. Al-ula yang pertama, ayakuna ta'khir bi'udrin, ya bi'udrin. Pastilah ada seseorang itu mengakhirkan qadha puasa Ramadan karena suatu uzur. Kama law kana maridan, seperti halnya jikalau dia ketika Ramadan itu dia tuh sakit, wastamarra bihi al-marad dan berlanjut dengannya sakit tersebut hatta dakhala Ramadan at-tali sehingga sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Jadi ketika di Ramadan pertama ada tuh sakit dan sakitnya berlanjut sampai Ramadan berikutnya. Jadi kan dia memang tidak sempat untuk untuk mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa di Ramadan sebelumnya. Fadza la itsma alaihi fi ta'khiri li'annahu ma'dzurun. Maka dalam hal ini dia tidak berdosa. Ya, la itsma alaihi, dia tidak berdosa fi ta'khiri, dalam hal dia mengakhirkan qadha li'annahu ma'dzurun karena dia memiliki uzur syar'i. Wa laisa alaihi illa al-qadha faqat, maka tidak ada kewajiban baginya ya hanya kecuali mengqadha saja ya, tidak lebih. Wa yaqdi adadal ayyam allati afdharha, dia itu mengqadha sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Itu yang pertama ya, karena suatu uzur. Yang kedua al-halat tsaniyah, yang kedua ayakuna ta'khirul qadha biduni udhr, atau dia itu mengakhirkan qadha, menunda qadha ya puasa biduni udhrin, tanpa suatu uzur. Kama law tamaka minal qadha, sebagaimana hanya dia itu berpeluang, punya kesempatan untuk melakukan qadha puasa, walakinahu lam yaqdi, akan tetapi dia tidak mengqadhanya hatta dakhala Ramadan at-tali, sehingga sampailah dia ke Ramadan berikutnya. Fa adza athimun, maka dia itu orang yang berdosa. Bi ta'khir qadha, karena dia mengakhirkan qadha biduni udhrin, tanpa alasan, tanpa uzur syar'i. Wa tafaqul a'immah, dan para ulama bersepakat ala anna alaihi qadha, bahwa dia wajib mengqadha, hukumnya wajib mengqadha sampai kapanpun tetap wajib begitu, walaupun sudah lewat Ramadan berikutnya. Walakin akan tetapi ikhtalafu, para ulama berselisih, hal yajibu ma'al qadha'i ayyut'ima an kulli yaumin miskin, apakah selain qadha dia juga wajib memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan, apakah juga dia wajib bayar fidyah juga selain qadha begitu? Aula ataukah tidak ya. Fadzabal a'immah, para imam berpendapat seperti Malik wa Syafi'i wa Ahmad ya, si Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anna alaihi al-it'am, bahwasanya selain qadha dia juga wajib memberikan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tidak berpuasa sebanyak setengah sok atau 1,5 kilogram lah beras ya, kalau misalnya di sini ya. Satu sok kan ada 2,7 kilogram, jadi sekitar 1,35 kilogram begitu ya.
Wastadallu, dan mereka melanaskan dalilnya bi anna dzalika, bahwasanya dalil tersebut qad warada, sudah ada ya diriwayatkan an ba'dhi sahabati, dari sebagian sahabat, Abi Hurairah, seperti Abi Hurairah, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Jadi ketika imam itu Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa selain qada juga memberikan fidyah. Ya. Dan ini sudah dipraktikkan oleh para sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Akan tetapi wadhaba al-Imam Abu Hanifah, akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat ya rahimahullah, bahwasanya bahwasanya la yajibu ma'al qada'i it'am, tidak wajib membayar, tidak wajib memberikan fidyah selain qada tersebut. Ya, tidak wajib. Ya, yang wajib hanya qada saja. It'am atau memberikan fidyah tidak wajib. Wastadalla bi anna Allah ta'ala lam ya'mur man aftara min Ramadan illa bil qada. Ya. Imam Abu Hanifah berdalil bahwa Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada orang yang tidak berpuasa Ramadan illa bil qada, kecuali ya hanya qada saja, illa bil qada faqat, ya qada saja. Walam yadhkur al it'am, ya Allah tidak menyebut soal terkait, Allah tidak menyebut soal it'am, fidyah begitu ya, memberikan makan kepada orang miskin. Qala Allah Ta'ala, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Al-Baqarah 185. Barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, maka dia bisa menggantinya di hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ia tinggalkan atau tidak berpuasa. Dan pendapat kedua inilah yang dipilih oleh Imam Bukhari, wa hadzal qaulu tsani, dan pendapat kedua inilah ikhtarahul Imam Al-Bukhari, yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Fi sahih, dalam sahihnya. Qala, berkata siapa? Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, idza farada hadaja Ramadan akhar, jika seorang itu lalai mengqada puasa sampai datang Ramadan berikutnya, yasumuh, maka ya dia wajib berpuasa kedua-duanya, tapi ya puasa Ramadan berikutnya dan juga puasa qada Ramadan sebelumnya. Walam yara li ta'aman, dan tidak ada kewajiban baginya untuk memberi makan kepada orang miskin atau fidyah begitu. Wa yadhkaru an Abi Hurairah mursalan, dan disebutkan dari Abu Hurairah secara mursal, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas, annahu yut'im, bahwasanya wajib baginya untuk membayar fidyah juga, memberikan fidyah juga selain mengqada puasa begitu. Ya, tsumma qala Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa lam yadhkurillahu al-it'am, tapi Allah tidak menyebut soal it'am bagi orang yang meninggalkan berpuasa ya karena sakit atau karena pergian. Inna maqala, tidak lain Allah berkata, fa'idatan min ayamin ukhar, dia menggantinya dengan hari-hari yang lain di selain Ramadan begitu ya. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa huwa yuqarriru adama wujubil it'am, dan beliau menguatkan pendapat tentang tidak wajibnya memberikan fidyah begitu ya. Wa amma qawalus syahaba, dan adapun qaul atau perkataan para sahabat, fa inna fi hujjatiha nadharan idza khalafa dhahiral Quran, maka dalam hujahnya perlu dicermati ya, ketika berselisih atau berbeda dengan zahir ayat Al-Quran. Wahuna, dan dalam hal ini ijabul it'am mukhalif lidhil Quran,
mewajibkan untuk it'am fidyah itu bertentangan ya, berselisih dengan zahir ayat Al-Qur'an. Li'anna Allah Ta'ala lam yujib illa iddatan min ayamin ukhar. Karena Allah Ta'ala tidak mewajibkan kecuali hanya mengganti sejumlah hari ya yang dia tidak berpuasa di hari yang lain. Walam yujib aktsara min dzalika, tidak ada kewajiban lebih dari itu. Wa alaihi walanalzima ibadallah bima lam yalzimuhumullah bihi illa bidalilin tabara'a bihi dhimmah. Maka atas hal tersebut falanalzimu ibadallah, kita tidak boleh memberi suatu kewajiban kepada hamba Allah bima lam yalzim humullah, dengan hal-hal yang Allah tidak mewajibkan ya kepada mereka tentang hal tersebut illa bidalilin tabarra'a bihi dhimmah, ya kecuali dengan dalil yang bisa membebaskan hamba tersebut dari kewajiban begitu. Ala annama ruwiya Nabi an Ibni Abbasin wa Abi Hurairah, bahwasanya tentang apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mungkin ayahmila ala sabil istihbab, bahwa yang dimaksud adalah itu suatu bahwa yang dimaksud adalah bahwa hal tersebut lebih karena pertimbangan mustahabbah begitu, la ala sabil wujub, bukan karena suatu kewajiban begitu. Fassahihu, maka yang sahih, artinya bahwa jikalau seseorang itu selain qada juga dia membayar fidyah, itu suatu yang mustahabbah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ala sabil wujub, bukan suatu kewajiban begitu. Fassahihu, maka yang paling sahih fi hadhil masalah, dalam masalah ini, annahu, bahwasanya la yalzimu, tidak wajib atas orang tersebut ya aktsaru min syiyam, ya lebih dari puasa, ya, tidak wajib bagi seorang tersebut yang melebihi puasa, artinya yang wajib hanya puasa saja. Illa annahu, hanya saja dia yathimu bit ta'khir, dia itu berdosa karena mengakhirkan qada begitu ya. Wa ala hadza, dan untuk hal inilah fal wajib, maka yang wajib adalah huwa al-qada'u faqad, adalah qada puasa saja. Wa idza ihdada al-insan, jika seorang ingin berbuat lebih begitu ya, wat'am, ya dia memberi makan juga selain mengqadha ya, hanya dia juga membayar fidyah, berikan fidyah angkul yaumin miskinan, untuk setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin, memberi makan, kana dzalika husnan, maka hal itu sesuatu yang baik begitu. Jadi di situ ya, ada 3 ulama ya, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan bagi orang yang terlewatkan qada puasanya sampai Ramadan berikutnya datang begitu kan, maka selain dia wajib mengqada, juga dia membayar fidyah, satu orang miskin diberi makan setiap harinya yang dia tidak berpuasa sebanyak setengah sok atau 1,35 kg beras begitu. Mau ditambah dengan lauk juga tidak apa-apa begitu. Tapi kalau
Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada kewajiban, ya wajibnya hanya mengqadha saja. Intinya pendekatan Imam Abu Hanifah hanya sifatnya memang rasional begitu ya. Nah, Imam Bukhari dan Syekh Ibnu Utsaimin juga menguatkan pendapat daripada Abu Hanifah tersebut, bahwasanya kalau melihat zahir ayat ya hanya kewajiban berpuasa saja begitu ya. Dan ada tambahan dari Ibnu Utsaimin bahwa andaikan itu ada tambahan selain berpuasa juga fidyah ya, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas secara mursal, tapi hadisnya ya itu lebih kepada kategori mustahabah, disenangi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak merupakan kewajiban begitu. Intinya jangan melewati Ramadan berikutnya, karena itu berdosa ya. Jadi sampai sepakat semuanya mengatakan bahwa itu berdosa kalau melewati bulan Ramadan berikutnya begitu. Jadi sebelum Ramadan harus sudah dilunasi itu hutang puasanya, harus diqadha begitu, jangan ditunda-tunda begitu ya. Sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi dengan tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.